Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Rizky Lestari dengan NIM C1CN0 2015-1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran konvensional. Yang pertama, definisi anggaran konvensional. Sistem anggaran konvensional adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja ataupun pengeluaran. Dalam sistem ini, perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan penyusunan pengumpulannya. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas objek-objek pengeluaran, sehingga sedangkan distribusi anggaran didasarkan atas jatah tiap-tiap departemen atau lembaga. Dasar pemikirannya adalah setiap pengeluaran negara harus didasarkan pada perhitungan dan penelitian yang tepat agar tidak terjadi pemborosan dan penyimpangan atas dana yang terbatas. Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini yaitu yang pertama cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalist dan yang kedua struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Ciri-ciri anggaran konvensional. Yang pertama, cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism, yaitu penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Yang kedua, bersifat incrementalism, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan data tahun sebelumnya sebagai dasar menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa kajian yang mendalam atau kebutuhan yang wajar. Yang ketiga, masalah utama anggaran tradisional adalah tidak memperhatikan konsep value for money atau ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang keempat, kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran yang diajukan, bukan pada pertimbangan output yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan dibandingkan dengan target kinerja yang dikehendaki atau outcome. Yang kelima, cenderung menerima konsep harga pokok pelayanan historis. Dan yang terakhir, akibat konsep historic cost of service adalah suatu item, program atau kegiatan muncul lagi dalam anggaran tahun berikut meski sudah tidak dibutuhkan. Perubahan menyangkut jumlah rupiah yang disesuaikan dengan tingkat inflasi, jumlah penduduk, dan penyesuaian lainnya. Yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Yakni yang pertama, struktur anggaran bersifat line item didasarkan atas sifat atau nature dari penerimaan dan pengeluaran. Tak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Penilaian kinerjanya tidak akurat, dilandasi alasan orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran, bukan tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan. Anggaran tradisional tidak mampu mengungkapkan besarnya dana dikeluarkan untuk setiap kegiatan. Metode line item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran. Walaupun sebenarnya secara real item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line item dilandasi dengan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional disusun atas dasar sifat penerimaan dan pengeluaran, seperti misalnya pendapatan dari pemerintah atasan, pendapatan dari pajak, atau pengeluaran untuk gaji. Pengeluaran untuk belanja barang dan sebagainya, bukan berdasar pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan. Cenderung sentralistis, bersifat spesifikasi tahunan, dan menggunakan prinsip anggaran bruto. Selanjutnya, karakteristik anggaran konvensional, yaitu yang pertama, sentralistis, berorientasi pada input, tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang, line item, dan incrementalism, batasan departemen yang kaku atau rigid departemen, menggunakan aturan klasik, code accounting, prinsip anggaran bruto, dan bersifat tahunan. Kelebihan dan kekurangan anggaran konvensional. Yang pertama, hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Lebih berorientasi pada input daripada output, sehingga tidak dapat
tepat sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau memonitor kerja. Sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai dan berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. Yang kelima, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Sentralisasi penyiapan anggaran ditambah dengan informasi yang tidak memadai, menambah lemahnya perencanaan anggaran sehingga muncul budget padding atau budgetary slack. Yang ke-8, persetujuan anggaran yang terlambat sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluarannya sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran. Dan yang terakhir, aliran informasi yang tak memadai menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. Sekian penjelasan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.